warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Nabiyan wa Rasulah amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada acara rutinan mingguan jam 12-an kan, berapa? Asal kurang sedikit. Mudah-mudahan niat dan upaya kita dan keberadaan kita di tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian inti, yaitu mengupas tentang surat Al-Ikhlas, ya. Kita mari bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan niat dan tujuan supaya keluarga kita, kampung kita, negara kita, tanah air Indonesia akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipercepat kesembuhan, hilangnya corona COVID-19 yang semakin hari semakin merajalela sekarang ini. Tidak hanya di Indonesia, sekarang di Malaysia juga naik drastis, ya. Yang biasanya 2 digit, kemarin 4 digit, 4 angka, 1222, ya. Biasanya puluhan, tapi langsung minggu kemarin juga mendadak. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan ataupun ruqyah, istilah ruqyah, ya. Ruqyah yang paling bagus itu adalah membaca Al-Fatihah, ya. Jadi dengan begitu insya Allah, ya, akan dibebaskan dari segala bencana, wabah, gempa bumi, tsunami, angin apa, puting beliung, topan, ya, dan juga dari corona COVID-19. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah
ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والقرناء والبلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك عيش السعداء ومجاورة الأنبياء ومنازل الشهداء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Ikhlas. Ikhlas ya, apa ikhlas? Kalau ibu-ibu kalau pernah dengar namanya orang Arab ya, orang Arab kalau kita lagi makan kemudian masih tinggal sedikit, mereka bilang khalis, bersihin sampai bersih gitu ya, makannya sampai bersih, khalis ya, artinya makannya jangan sampai ada yang tertinggal ya, itu namanya khalis. Jadi ikhlas itu suci, bersih ya, bersih, pasrah, tidak ada sedikit pun yang tertinggal ya, itu namanya ikhlas ya. Dan ikhlas ini merupakan motor penggerak dari segala amal ya Bu ya. Dengan datang ke sini ini ikhlas apa buat apa? Ada nggak sedikit dongkol Bu? Ada kan ya, ini namanya itu bersih, hati kita bersih. Memang tujuan aku mau ke masjid ya ibadah, itu tak sudah, nggak ada maksud lain-lain ya, nggak ada pikiran aku nanti kalau mau keluar dari masjid mau nuker sendal. Aku mau nuker sepatu, karena pernah Pak Muhaimin ngomong, ambillah yang baik-baik, buanglah yang pernah dengar itu dari saya Bu? Ambillah yang apa? Buanglah yang keluar masjid, tuker. Jangan kayak gitu ya. Ini namanya nggak ikhlas. Ya, nggak ikhlas. Ya. Baik. Yang dimaksud dengan al-ikhlas di sini adalah kepercayaan yang sangat bersih kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah Al-Ikhlas adalah surah akidah, kepercayaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, ini arti apa? Ikhlas. Kalau saya contohkan, sering saya contohkan sebenarnya, walaupun contohnya kurang bagus. Pernah ngopil ibu-ibu? Berapa kali sehari? Minimum satu kali ketika mandi ya Bu ya, minimum. Tapi bila perlu 5 kali ketika wudhu sekaligus bersihin apa? Hidung ya. Bagi pernah ngopil ya? Setiap hari Pak. Setiap hari. Ngopil itu enak apa enggak? Enak. Iya. Nyari apa ngopil itu?
Kotoran ya dia. Walaupun 1 jam sanggup nggak dibayar. Sampai ndase miring-miring kiri ke kanan. Jarinya sudah pernah masuk semua sampai 10, nggak dapat. Ketika 2 jam baru dapat. Kira-kira buangnya kemana Bu? Baru dapat itu dibuang kemana? Taruh di mana Bu? Taruh di lemari atau di sampah? Atau di laci Bu? Aku mau taruh di laci lah. Siapa tahu setelah 5 hari dia apa? Pernah kayak gitu Bu? Langsung kita buang kemana? Ke sampah. Ketika kita membuangnya ke sampah, ikhlas nopo boten. Jangan korek-korek lagi, jangan-jangan jadi emas. Nah dia, jadi nggak ada pikiran di situ, nggak ada kan? Itu namanya ikhlas. Ya Bu ya. Ini surat Al-Ikhlas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 riwayat. Satu riwayat ditanya oleh orang-orang musyrik, riwayat yang lain ditanya oleh orang-orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, karena bagi orang musyrik mereka penasaran dengan agama yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau musyrik itu kan Tuhannya bisa diangkat-angkat ya Bu. Kalau kena tsunami, ambruk, ya diapain? Didirikan lagi. Kalau gontel, tahu gontel? Oh ditambah. Ya. Kalau kulitnya lecet, ya Bu. Ini Tuhan bagi mereka. Aku pengen melihat Tuhan Muhammad itu ya apa? Apakah sama seperti Tuhan kami? Ya, orang Yahudi juga begitu. Akhirnya mereka mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bertanya kepadanya, ya Rasulullah, sif lana rabbak, sif lana rabbak. Sif besar pak, sif artinya sifatkanlah ya Rasulullah. Apa sifatkannya? Jelaskan. Kalau bahasa Londonnya describe, explain, ya, describe ataupun jelaskan. Jelaskan kepada kami Rabbak, akan Tuhanmu. Tolong jelasin di depan kami nih ya Rasulullah. Kami ingin tahu apakah Tuhanmu itu badannya sangat gede, gunung Kidul, ya? Apakah Tuhanmu itu yang maha melihat, matanya segede apa? Sapi. Bukan mata sapi ya Bu. Terus pokoknya pengen tahu. Akhirnya Nabi Bu, yang namanya Nabi itu kalau mau menjawab bukan dari diri sendiri, tetapi beliau menunggu wahyu dari mana Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa yang dia jawab mesti betul dan secara logis, rasional diterima oleh akal. Ya, akhirnya nunggu sebentar, lalu Allah mengirim WhatsApp kepada Jibril, kalau zaman sekarang ya, Bril, sini Bril, tak kasih tugas. Nah gitu lah ya, tolong datangi Muhammad dan sampaikan ayat-ayat ini ataupun wahyu ya kepada Nabi Muhammad, karena dia sedang ditunggu oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang musyrikin yang bertanya tentang masalah aku. Kata siapa? Ya. Akhirnya Jibril membawa message dari Allah yang bunyinya ini. Kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, I am a messenger of God. Apa maksudnya? Aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku ini siapa? Jibril datang kepadamu ingin memberikan message.
ya, ajaran, wahyu kepada. Apa itu wahyu nih? Nah, lalu bunyinya ini. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalah pembuatan surat langganan ini, Bu? Surat langganan betul? Betul? Aku lawan ya, Bu ya. Mending masih untung. Daripada langsung waladhdallin amin Allahu akbar. Masih penting jenengan baca surat apa? Kul 3. Surat Al-Ikhlas. Nah, ya. Ini sebenarnya Ibu sama untuk kita semuanya. Jadi kalau panjenengan ditanya oleh majikan, tetangga, siapapun orang yang bertanya tentang Tuhan kita, jawab menggunakan surat Al-Ikhlas. Nah, dia, wah ini luar biasa Nabi. Ya, karena memang Allah yang atur. Yang namanya wahyu itu tepat, ya, nggak ada yang kurangnya. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu apa? Satu. Allah kita itu satu. Ya, dan ini yang harus diperkenalkan. Allah tidak dua, tidak tiga. Karena kalau satu tidak bisa dibagi dengan bilangan yang genap ataupun ganjil. Ya, tetapi lebih dari satu bisa dibagi apa enggak, Bu? Bisa. Dua dibagi satu berapa? Dua dibagi dua? Tiga dibagi dua? Kalau nggak bisa, tiga dibagi satu? Tiga, bisa semua kecuali satu, nggak bisa dibagi. Ya, nggak bisa dibagi. Makanya harus satu Allah. Yang berkuasa mempunyai otoritas yang paling hebat, mesti harus ada satu. Masjid ini, ya, imam itu kan paling kuat ya, dia. Kita kan mengikuti ya, dia. Penjahat manapun kalau sholat, dia mesti mengikuti siapa? Betul? Presiden manapun, jenderal manapun, raja manapun, kalau dia menjadi makmum, dia harus patuh kepada siapa? Imamnya ada berapa? Kuat atau enggak tuh? Walaupun enggak pakai pedang, enggak disuruh apa maksa itu, tetap mereka ya. Walaupun di belakangnya ada 500 juta, kayak di Mekah ya, ada 5 juta. Imam satu tok, enggak pakai apa itu pentungan atau suruh sholat, mereka datang sendiri. Betul? Ketika imam Allahu Akbar, di belakang itu ada apa? Allahu Akbar apa nendang? Disuruh apa enggak? Dipaksa apa enggak? Hebat imam, walaupun kurus, ireng, tapi mempunyai apa? Kekuatan yang luar biasa. Satu tok. Bayangkan kalau imamnya dua, yang satu ireng, yang satu putih. Ayo kira-kira makmumnya kayak apa, Bu? Hancur-cur. Makanya imam harus ada berapa? Itu loh, Bu. Kepala sekolah ada dua. Habis sekolah. Rumah tangga ada dua suami. Nah, makanya itu harus berapa? Satu. Allah itu nggak mungkin dua, tiga. Satu, ya. Dan bersyukurnya dalam Islam, ya. Kita itu sejak kecil baru brojol, atau brojol, langsung diperkenalkan dengan nama Allah, ya, yaitu diadani. Di kuping yang mana, Bu? Kanan. Siapa yang pernah mempunyai anak dan beranak? Siapa yang pernah beranak? Siapa yang nggak punya anak tak pada? Jangan malu-malu. Kok punya anak kok malu, apa dua? Waktu anakmu brojol, minta maaf nih bahasanya kasar, dia Dani apa enggak, Bu? Salah Dani. Siapa yang Dani? Suami. Ya. Kalau belum sempat sampai sekarang sudah kumisen anaknya. Kan sendiri. Di sini pakai HP, saya tak ada nih.
Jadi ketika waktu kecil ya, ucapan kata-kata pertama yang didengar oleh bayi adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu loh ya. Yang artinya apa? Allah, supaya nanti mengenal Allah. Ya, karena ketika itu bahasa yang baru dikenal oleh bayi tidak lain adalah bahasa tangisan. Pernah nangis waktu lahir ya? Nangis begitu ya. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, penting sekali. Orang mau masuk Islam juga harus kenal siapa? Allah. Makanya harus baca apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi kalau ditanya orang Tuhan itu satu, nggak dua, nggak tiga. Bila perlu kita terangkan. Kemudian ayat yang kedua Pak, supaya lebih jelas. Allahus Samad. Allah itu tempat apa? Biasanya kalau orang misalnya orang ya suka dimintai orang itu sugih apa melarat? Kaya. Allah juga kaya. Maka jangan minta kepada selain Allah. Ada problem apapun langsung curhat menghubungi siapa? Jenengan itu kan orang yang paling riskan. Tahu riskan? Fragile, kalau barang itu fragile ya. Pernah nggak tulisan fragile? Kalau di tas-tas semua ke airport itu loh, ya fragile. Artinya barang mudah pecah, gitu loh maksudnya. Kayak kita sama nih. Kenapa kita begitu seperti fragile? Karena kita hidup di rumah orang asing, betul? Bukan keluarga kita hidup, ya serba asing semuanya. Orangnya asing, mukanya asing, makannya asing, bahasanya asing, makanannya asing, duitnya asing. Enak apa enggak duitnya? Semuanya asing. Nah ini jadi serba fragile kita, ya. Maka minta kepada Allah, ya. Langsung menghubungi siapa? Allah. Jangan langsung menghubungi dukun. Wah, itu parah itu. Nah, ini waktunya tinggal 5 menit. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Apa artinya? Terangin ke orang yang nanya, Tuhan aku loh, Allah itu dia gak beranak, gak pernah. Kalau beranak kan nanti ada pacaran, ada kawin-kawinan, sebelum kawinan ya lamaran, kan gitu ya. Habis lamaran kawinan, habis kawinan keluaran, habis keluaran duit. Itu suatu hal yang ngono. Nah, ya. Maka Islam di sini lam yalid, itu loh Bu maksudnya, ya. Beranak juga enggak, diperanakkan juga. Kalau kita kan diperanakkan semua ya Bu ya. Iya, dan ada waktunya. Kamu tanggal lahir piro? Nah kan gitu ya, ada semua ya. Kalau Tuhan tanggal lahirnya berapa? Enggak ada, memang enggak lahir. Nah gitu loh ya. Kalau nanti matinya itu sudah berapa tahun ya akan haul. Nah kan gitu ya. Masa Tuhan dihauli. Nah, nauzubillah ya dia. Ini hebat Islam itu. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artikan. Dan tidak ada makhluk Tuhan ini, ciptaannya ini ya, yang sama dengan bentuk Allah atau dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah maha melihat, bukan dengan dua mata seperti yang kita miliki. Ya, kita kadang-kadang punya mata nggak cukup, harus pakai apa ini? Kacamata. Ya, iya, ditambah lagi nanti minus berapa lagi, oh. Allah nggak seperti itu, ya. Kalau ditanya orang, gimana Allah melihat kita? Allah melihat dengan caranya Allah melihat, ya. Kalau bagaimananya, ya wallahu a'lam, ya. Kita tidak dibolehkan memikirkan zat Tuhan, haram hukumnya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
satu pun tidak ada yang sama dengan Allah. Contoh dekat. Ini apa ini Bu? Atau meja ini meja? Meja ini sama nggak dengan orang yang tukang bikin meja? Tidak. Sama dengan Allah begitu? Nggak sama dengan makhluknya ya. Pembuat tidak sama dengan yang dibuat. Oke, saya kira cukup. Tinggal 5 menit. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi ya Bu ya. Besok, Bapak. Besok. 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 Ya, besok kan hari Senin. Ya. Ketemu lagi ya. Kamu libur kita. Ada libur besok ya. Ya. Jangan lupa. Nah, amin. Baik. Jadi pelajaran berikutnya kita akan bahas surah Al-Lahab insyaallah. Ya. Baik, silahkan bersiap-siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.